Ketika lihat wajahnya Miss Lena makin lama makin glow up, glowing. Masa sih Miss? Kok bisa sih? Pakai apa sih Miss? Kasih tahu tipnya dong. Gak ada skincarean Miss. Berarti karena kemuliaan Tuhan tuh ya. Dari dalam hati kita Miss sukacita selalu. Yes, mantap banget Miss Artika juga mau dong. Karena kita kan kalau ada sinar kemuliaan Tuhan, wajah kita selalu bersukacita Miss Lena ya. Glowing alami. Iya, dari Roh Kudus. Tapi Miss Lena, kita mau sapa dulu dong teman-teman Joy karena nungguin kita nih semuanya. Kita asik sendiri di sini ya. Shalom teman-teman Joy Kids. Wah, gimana kabarnya hari ini? Pasti bersukacita ya. Karena kita juga kangen nih sama teman-teman Joy Kids. Gak terasa seminggu berlalu. Dan sekarang kita ketemu lagi untuk sama-sama memuji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan nih teman-teman Joy Kids, kita mau bersatu dulu dalam doa dipimpin oleh Miss Lena. Ayo teman-teman Joy Kids, kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan Yesus. Menyertai kami sepanjang minggu ini sehingga pada hari ini kami bisa kembali beribadah Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan sebentar nanti kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berikan kami hati Tuhan Yesus yang mau bersorak-sorai buat kemuliaan nama Tuhan saja Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap teman-teman Joy Kids yang siap bersukacita bersama Miss di sini, sama-sama kita katakan amin. Oke teman-teman Joy Kids semuanya, let's go bangkit berdiri. Kita mau senangkan Tuhan sama-sama. Kita mau masuk gerbang kudusnya Tuhan ya. Semua keluarkan tenaganya, harus on fire untuk Tuhan. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkai. Sekali lagi dengan kencang katakan. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lompat Miss. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, lompat ya. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka. Sekali lagi kita ulangi dari awal ya, katakan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka. Sama-sama katakan Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Coba Dia tepuk tangan di atas kepala ya Miss ya. Dia girangkanku, oh Mana suaranya buat Tuhan? Yes. ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lebih kencang lagi, Dia girangkanku. Dia girangkanku, Asik-asik. Dia girangkanku, ku bersuka. Oke, sekali lagi katakan Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia. Ku bersuka karena siapa? Ku bersuka sebab Dia. Sekali lagi ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Wow. Wow, Wah, keren banget. cita ya. Pasti teman-teman yang di rumah Miss Len belum terlalu keringatan tuh kan. Masih Karena pemanasan. lompatannya masih awal. Masih pemanasan. Kita mau lebih lagi girang buat Tuhan deh. Ya kan? Kita mau lebih memuliakan Tuhan. Oh giranglah, yuk. Oh, giranglah, haleluya. Oh giranglah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, 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 Sekali lagi deh, oh giranglah. oh, giranglah, haleluya. Oh giranglah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus amat cinta pada saya.
dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, sekali lagi dari awal katakan dengar, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang. Miss Len, kita mau ajak teman-teman Joy Kids dengan lembut bilang oh giranglah ya. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Lebih lembut lagi ya. Coba dengan tenang bilang sama-sama. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, ayo lompat semua katakan oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Sekali lagi Tuhan Yesus cinta sama kita. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kasih dulu tepuk tangan kencang buat Tuhan Yesus. Wow, keren luar biasa teman-teman Joy Kids. Nah semua teman-teman Joy Kids silahkan duduk kembali dan tarik nafas, tenangkan dulu posisinya supaya kita sama-sama datang menyembah Tuhan sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan Yesus untuk kami boleh senangkan hati Tuhan lebih lagi. Mari katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang kau di dalamku. Tak usah ku cemas kau penghiburku. Saat ku lemah kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya.
segenap hati menjadi penyembahan kita kepada Tuhan. Bapakku datang menyembahmu, di sini. kami percaya. Percaya. Yes, amin. Engkau ada di sini ya Tuhan. Ada bagiku. Sebab kami tidak takut Yesus. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa sekali lagi katakan sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh, haleluya, 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 haleluya. Kau sungguh hebat selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh hebat. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami menyadari dan kami merasakan ya Tuhan, kalau Tuhan sungguh hebat, sungguh baik, sungguh dahsyat bagi kami. Ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami berikan hati kami, hidup kami, pikiran kami yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan setiap pujian penyembahan kami sampai kepada Tuhan, Engkau tersenyum melihat kami dari surga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tuhan berkati kami, urapi kami sehingga kami boleh memahami, mengerti dan melakukan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Kita yang sama-sama mau diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom teman-teman Joy Kids, jumpa lagi dengan Sir Noel pada saat ini Minggu. Nah, minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Maret. Nggak terasa ya teman-teman, ini kita di penghujung akhir bulan dari bulan Maret ya. Sebentar lagi akan masuk April. Oke, minggu ini kita akan bicara tentang firman Tuhan yang judulnya God's Faithfulness. Ya, God's Faithfulness. Atau artinya adalah di Indonesia kan itu adalah kesetiaan Tuhan. Wah, luar biasa firman Tuhan hari ini. Sama dengan minggu-minggu lalu, dahsyat setiap hari firman Tuhan ya.
Oke, kalau kita bicara kesetiaan, kesetiaan itu kalau dibuka di dalam kamus bahasa Indonesia bicara adalah tentang ketulusan atau tidak melanggar janji atau tidak berkhianat atau perjuangan dan anugerah serta mempertahankan cinta yang menjaga janji bersama, ya. Kesetiaan. Nah, kalau kesetiaan itu kalau kita pisahkan imbuhan ke dan annya, setia, kata dasarnya adalah setia. Setia itu hampir sama dengan tadi pengertian dalam pengertian bahasa Indonesianya, artinya adalah tidak mau melanggar janji atau tidak mau berkhianat atau yang mempertahankan, ya kan, mempertahankan atau menjaga sesuatu, cinta untuk hal yang ya mempertahankan lah, ya teman-teman. Hampir sama dengan kalau kata kesetiaan yang ditambahi dengan imbuhan ke dan an, ya. Jadi kalau bicara tentang kesetiaan ini, ya, kesetiaan ini sering ya diartikan dengan iman dan percaya, ya. Di mana seseorang itu menyerahkan secara totalitas hidupnya hanya kepada Tuhan, ya, sebagai penolong dan penyelamatnya, ya. Jadi kalau kesetiaan ini sering kalau di dalam Alkitab itu sering diartikan dengan iman dan percaya, di mana seseorang menyerahkan totalitas, ya. Totalitas berarti sepenuhnya hidupnya, ya, hanya kepada Tuhan sebagai penolong dan penyelamatnya, ya. Kenapa kita harus memberikan kesetiaan kita kepada Tuhan, ya? Nah, sebelum masuk ke dalam dasar pertanyaan tadi itu, menjawab pertanyaan itu, kalau bicara kesetiaan itu, kalau lebih, nah ini kalau punya gambar nih, ya, gambar nanti lihat nih di slide nih, gambar nih samping nih gambar apa nih? Ya benar, ini gambar tentara. Wah, kalau tentara bicara kesetiaan itu, kalau kita sama hampir dia bicarakan dengan patriotisme. Wah, ya. Tentara itu harus setia kepada negaranya, ya. Jadi tentara itu tidak pernah berkhianat atau membelot. Nah, kalau negara itu diperhadapkan satu daerahnya sedang lagi mau diserang, nah yang pertama membela negara itu adalah tentara, ya. Kenapa? Karena tentara punya namanya, kalau bisa dibilang ada kayak apa ya, semacam yang ditanam di tentara itu benar-benar membela negara dan bangsa, ya. Jadi sebenarnya itu juga sama bangsa tersebut juga harus memiliki itu, rasa kesetiaan atau patriotisme. Siapa sih ada orang yang mau misalnya negaranya diganggu oleh orang lain? Gak ada ya, gak ada yang mau ya. Terus terang, atau keluarganya lah kita bilang ya, kalau keluarganya diejek nih, papanya diejek atau adiknya, pasti saudara itu, kita itu pasti membela keluarga kita, ya. Nah itu yang dimaksud dengan kesetiaan, ya, buat teman-teman, ya. Sudah paham ya, kesetiaan itu sesuatu hal yang dijaga dengan tulus dan tidak berkhianat, diperjuangkan, ya, diperjuangkan dan dipertahankan, ya, cinta tersebut. Wah, luar biasa ya. Jadi kesetiaan itu luar biasa. Nah, kenapa Tuhan, kita tadi bilang, tadi pertanyaannya tadi apa? Kenapa kita harus memberikan kesetiaan kita kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu itu setia kepada kita umatnya. Ya. Di mana firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu setia? Satu kita akan buka di dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Ya, teman-teman buka 2 Timotius 2 ayat 13 yang mengatakan jika kita tidak setia, dia tetap setia. Dianya itu huruf besar ya, teman-teman. Berarti Tuhan tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ya. Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Artinya apa? Dirinya sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Ya. Yesus tidak dapat menyangkal dirinya
Yesus yang sama yang mati di kayu salib, teman-teman, di kayu salib buat kita semua, itu tidak dapat menyangkal dirinya bahwa dia Tuhan penyelamat kita. Ya. Karena sebab di dalam Mazmur 117 ayat 2 dikatakan, sebab kasihnya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan itu untuk selama-lamanya. Dan kata Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Sehingga benarlah di dalam 2 Timotius 2 ayat 13, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Yesus tidak dapat menyangkal dirinya. Ya. Kenapa? Karena dia begitu sudah setia sama kita. Dia mau mati di kayu salib buat siapa? Buat kita semua. Semuanya. Buat kita semuanya. Itulah bicara tentang kesetiaan. Dan mengapa di dalam Alkitab kesetiaan itu sering diartikan dengan apa? Iman dan percaya. Karena kita percaya, walaupun kita tidak melihat, kita percaya Yesus mati di kayu salib buat kita semua. Makanya kita meletakkan totalitas hidup kita ke dalam tangannya sebagai penolong dan penyelamat kita. Bukan kepada orang lain. Ya. Nah, kalau bertanya, apa sih kaitan antara cinta dan kesetiaan? Wah, luar biasa. Cinta dan kesetiaan itu yang pertama yang perlu kita tahu bahwa memiliki arti yang sama, ya. Keduanya saling terkait satu sama lain, ya. Tidak dapat dipisahkan. Arti cinta dan kesetiaan. Karena tanpa cinta, kesetiaan tidak akan ada. Begitupun sebaliknya, tanpa kesetiaan, cinta akan hampa. Ya, sama seperti kalau kita minum teh tanpa gula, cinta itu akan pahit apabila kesetiaan tidak ada. Jadi cinta dan kesetiaan itu tidak dapat dipisahkan. Makanya tadi di ayat firman Tuhan dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kasihnya, cintanya bagi kita, ya, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena kasihnya hebat atas kita di dalam Mazmur 117 ayat 2 katanya, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Dahsyat ya. Nah, oleh karena itu kita perlu setia. Kita perlu sungguh-sungguh meletakkan semua totalitas hidup kita ke dalam Tuhan. Tetapi di dalam Alkitab juga kita harus mengetahui, ya, kita juga harus mengerti dan memahami secara benar bahwa motivasi atau alasan yang mendorong kita untuk taat dan setia kepada Tuhan itu tidak boleh didasari dengan pikiran yang dangkal, salah dan keliru. Makanya buat teman-teman semua, kita perlu memahami pribadi Tuhan itu dengan membaca Alkitab setiap hari. Ya. Supaya apa? Supaya motivasi kita tidak salah. Kenapa? Karena dasar kita mencintai seseorang tapi tanpa kita mempelajari dia, mengetahui dia, akhirnya apa? Hanya kulit luarnya itu menjadikan kita tuh dangkal. Ya, pikiran dangkal dan memiliki pikiran yang salah dan bisa keliru. Makanya kita perlu dekat dengan dia, hadir dalam hidupnya setiap hari. Dengan apa? Sebagai anak Tuhan supaya kita dekat dengan dia. Baca firman Tuhan, datang ke gereja, dengar firman hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Di rumah bisa buka Alkitab, baca, memuji, menyembahnya, berdoa, berkomunikasi, berdoa dengan Tuhan. Itu membuat apa? Membuat jadi kita lebih dalam memahami Tuhan.
Jadi kita bisa tidak memiliki pikiran yang dangkal atau motivasi yang salah. Kenapa? Kita benar-benar memahami dia. Ya, amin. Jadi itu yang ingin saya sampaikan buat kita semua. Ingat, bagaimana ciri-ciri kesetiaan orang-orang yang setia bagi Tuhan itu? Pertama, rajin beribadah. Ya. Dua, baca firman Tuhan setiap hari, ya, jangan lupa. Kemudian berdoa, yang ketiga berdoa, ya. Kemudian melakukan firman Tuhan, keempat melakukan firman Tuhan dengan apa? Dengan berbakti kepada orang tua, menyayangi keluarga, orang-orang sekitar kita, dan yang kelima terakhir itu menjauhi kejahatan, ya, banyak kejahatan, ya, contohnya tidak berbohong, ya, tidak berdusta, tidak mencuri, banyak. Itu di dalam firman Tuhan ada semua. Oke, buat teman-teman, jadi itulah firman Tuhan hari ini buat kita semua supaya kita mengerti kenapa kita perlu setia. Karena Allah sudah terlebih dahulu setia kepada kita dengan apa? Dengan dia memberikan anaknya yang tunggal. Makanya di dalam 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, karena Engkau sungguh baik, teramat baik. Benar Bapa, Kau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun, sedetik pun. Kau selalu hadir di tengah-tengah kami dalam segala perkara apapun. Kau tidak pernah jauh. Yang membuat jauh itu adalah kami Tuhan. Kadang kami sering Bapa lupa akan Engkau. Kami lupa akan hadirnya Engkau Tuhan. Kadang kami Bapa sering Bapa mengindahkan, bahkan mengindahkan Engkau Tuhan. Karena apa? Karena kesibukan, karena macam hal Tuhan yang kadang tidak berguna yang kami lakukan. Sehingga kami Bapa tidak merasa, sering merasakan Tuhan tidak ada. Padahal Engkau itu ada. Karena Engkau itu begitu dekat dan Engkau begitu setia bagi kami. Terima kasih Tuhan, firman mengajari kami. Jika kami Tuhan tidak setia, Engkau tetap setia. Karena Engkau tidak dapat menyangkal dirimu Tuhan di dalam hidup ini. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak sekolah minggu, teman-teman Joy Kids di luar sana Tuhan, dalam setiap masa depan mereka, rancangan mereka Tuhan, ke depannya Tuhan, apapun yang terjadi biarlah Engkau memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan sampai selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Oke. Sebelum terakhir kita bubar ya. Ada ayat hafalan buat kita dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Haleluya. Terima kasih. Jika kita tidak setia, tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Oke, jangan lupa ya buat teman-teman semua, itu dinyanyikan, dikirim lewat ya WhatsApp kita ya di grup. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Teman-teman Joy Kids pasti sudah diberkati kan firman Tuhan hari ini. Miss Lena diberkati nggak? Diberkati dong Miss. Dahsyat banget ya Miss ya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Iya, akhirnya kita ngerti tuh dari firman Tuhan yang kita pelajari. Kita boleh lakukan dalam setiap kehidupan kita. Nah Miss Lena, sekarang waktunya kita mau ngapain nih?
Ngapain ya, Miss? Olahraga. Belum, Miss. Belum siap ibadah. Iya ya, nanti sore, Iya. weekend jalan-jalan tuh. Jadi kita mau ngapain, Miss? Mau kasih Persembahan. yang terbaik Miss. buat Tuhan Yesus. Teman-teman Joy Kids seperti biasa, kalaupun kita beribadah dari rumah secara online, teman-teman Joy Kids tetap bisa kasih persembahan ya buat Tuhan Yesus. Ada 2 cara nih, kayak biasa. Kayaknya udah hafal mati nih teman-teman Joy Kids. Tapi Yang pertama kita selalu ingatin ya, yang pertama Miss. dengan cara non tunai Miss ya kan. Boleh ditransfer via bank ataupun scan kode QR yang ada di layar. Dan cara yang paling gampang, Miss Lena kasih tahu dong. Nah, yang kedua itu yang paling gampang, tinggal masukin persembahannya ke dalam Amplop. amplop, terus diantar deh ke gereja. Wah, simple banget, tapi jangan digojekkan ya. Soalnya Miss. uang ya. Hilang, Miss. Iya betul-betul. Nah teman-teman Joy Kids, siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa buat persembahan kita dan buat ibadah kita, buat semua teman-teman Joy Kids hari ini. Yang penting kita boleh kasih persembahan yang terbaik buat Tuhan dan Tuhan akan memberkati setiap teman-teman Joy Kids yang memberikan persembahan. Yuk sebelum kita berpisah, kita mau tundukkan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau kami hari ini diberkati lewat ibadah kami. Kami percaya Tuhan, semua karena kasih kemurahan-Mu yang masih memberikan sukacita bagi setiap kami. Bapak yang baik, Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami kumpulkan hari ini. Biar itu boleh menjadi memperluas pekerjaan Tuhan di muka bumi ini lewat gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Memberkati setiap papa mama kami, berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, apapun yang dikerjakan, kedua tangan mereka dengan takut akan Tuhan, Tuhan membuatnya berhasil dan beruntung. Keluarga kami diberkati berlimpah-limpah. Memberkati setiap teman-teman Joy Kids dalam sekolah mereka, Tuhan berikan kepintaran, pengetahuan, kecerdasan, bahkan jadikan anak-anak yang unggul Tuhan, anak-anak yang juara, anak-anak kebanggaan dimanapun mereka berada Tuhan. Memberkati segala keperluan kami, kebutuhan kami, Tuhan mencukupkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga setiap kami anak-anak Tuhan akan berbeda dengan dunia ini, akan berbeda dengan anak-anak lainnya karena kami boleh menjadi murid Kristus yang menampilkan yang terbaik lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Kau juga terus memberkati kota kami, kota Medan tempat kami tinggal. Biarlah kemurahan Tuhan jadi milik kami tengah-tengah kota kami. Tuhan limpahkan berkat-berkat yang baru buat setiap mata pencarian dikerjakan tengah-tengah kota kami. Tuhan yang menolong memberkati semuanya. Bahkan semua yang ambil bagian dalam pemimpinan di tengah-tengah kota kami, Tuhan memberkati mereka, ajar mereka untuk boleh memimpin kota dan daerah kami dengan takut akan Tuhan. Bahkan seluruh bangsa kami juga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kasih-Mu, damai-Mu, kuasa-Mu ada bagi bangsa kami, bagi kota kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, biarlah ibadah kami hari ini boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Allah kami yang luar biasa. Tolong berkati kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kita sama-sama nyanyi ya.